Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan sejarah lahirnya pesantren dan madrasah di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dan asal-usul pondok pesantren. Adapun pengertian pesantren, pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa Arab punduk yang berarti asrama atau hotel. Adapun arti pondok menurut Sugarda Bawakatja dalam Ensiklopedia Pendidikan adalah suatu tempat pemondokan bagi pemuda-pemudi yang mengikuti pelajaran-pelajaran agama Islam. Inti dan realitas pondok tersebut yakni kesederhanaan dan tempat tinggal sementara bagi para penuntut ilmu. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya pondok pesantren di Indonesia. Ditinjau dari sejarahnya, belum ditemukannya data pasti mengenai kapan pertama kali pesantren didirikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pesantren telah tumbuh sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, sementara yang lain membantah bahwa pesantren baru muncul pada masa Wali Songo dan Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang yang pertama kali mendirikan pesantren. Namun berdasarkan penelusuran, setidaknya ditemukan 3 versi pendapat. Yang pertama yaitu pondok pesantren berakar dari tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pondok pesantren mempunyai kaitan erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan pada fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid tertentu. Pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air, sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti apa yang mereka pelajari selama di pesantren Ampel. Dilihat dari sejarahnya, pesantren memiliki usia yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia. Syekh Maulana Malik Ibrahim dapat dikatakan sebagai peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Pesantren pada masa awal berdirinya merupakan media untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan karenanya memiliki peran besar dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Siti Mardotillah. C. Unsur-unsur dalam pondok pesantren. Yang pertama yaitu kiai. Kiai adalah tokoh sentral dalam pesantren. Maju mundurnya pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kiai. Pondok atau asrama. Pondok merupakan tempat tinggal bersama antara kiai dengan para santrinya. Di pondok, seorang santri taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang diadakan. Ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. C. Santri. Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren. Biasanya terdiri dari 2 kelompok, yaitu yang pertama yaitu santri mukmim. Santri mukmim ialah santri yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam pesantren. Yang kedua yaitu santri katalog. Ialah santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar dalam pesantren. Dan biasanya mereka tidak menetap dalam pondok pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah mengikuti pelajaran di dalam pondok pesantren. D. Masjid. Suatu pesantren mutlak memiliki masjid.
Sebab disitulah pada mulanya sebelum mengenal pesantren klasikal dilaksanakan proses belajar mengajar dan komunikasi antara kiai dan santri. Pengajaran kitab-kitab klasik. Pengajaran kitab-kitab klasik merupakan salah satu unsur dalam pesantren. Kitab-kitab Islam klasik atau yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning yang ditulis oleh para ulama-ulama Islam zaman pertengahan. Kemampuan dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuan dalam hal membaca dan mensyarah atau menjelaskan isi-isi dari kitab tersebut. Kategori pondok pesantren. Adapun kategorisasi dalam pondok pesantren terbagi menjadi dua, yaitu pertama yaitu pesantren salafi. Pesantren salafi adalah bentuk asli dari pesantren. Sejak pertama didirikan, format pendidikan pesantren ini adalah bersistem salaf. Yang dimaksud dengan pesantren salaf adalah pesantren yang kurikulumnya murni, mengajarkan bidang studi ilmu agama saja, baik melalui sistem madrasah diniyah maupun pengajian, sorogan, dan bondongan. Adalah pesantren halafi. Pesantren halafi adalah pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasikal atau madrasah, memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta memberikan pendidikan keterampilan. Sedangkan mengenai arti pesantren halafiyah atau modern, yaitu pesantren yang mengadopsi sistem madrasah atau sekolah dan memasukkan pengajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti MI atau SD, MTS atau SMP, MA atau SMA atau SMK, dan bahkan PT dalam lingkungannya. Tujuan pondok pesantren. Tujuan pondok pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan banyak ilmu-ilmu agama yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa, mampu untuk hidup mandiri, ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan, berijtihad membela kebenaran Islam, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad atau mengikuti sunnah Nabi, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam, dan kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia. Sejarah berdirinya madrasah. Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan di samping masjid dan pesantren. Proses kelahiran dan dinamika madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia yang merupakan perkembangan lanjut atau pembaruan dari lembaga pendidikan pesantren dan masjid atau surau. Kata madrasah terambil dari akar kata darasa yadrusu, darsan belajar. Kata madrasah dari isim makan menunjuk arti tempat belajar. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Dititik dari makna Arab di atas, madrasah menunjuk pengertian tempat belajar secara umum, tidak menunjuk suatu tempat tertentu dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau atau langgar, di masjid atau tempat lain, sesuai
situasi dan kondisi. Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk madrasah aliyah, ibtidaiyah, sanawiyah, muallimin ustah, dan muslimin ulyah mulai 1919. Ada madrasah yang mengapresiasi sistem pendidikan Belanda Plus seperti Muhammadiyah tahun 1912 yang mendirikan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, muallimin, mubalighin, dan madrasah diniyah. Ada juga model Al-Irsyad tahun 1913 yang mendirikan madrasah tajziyah, muallimin, dan tahasus, atau model madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian. Itulah singkat tentang sejarah madrasah